teologi agama-agama dalam agama lain. Pengertian teologi agama-agama. Teologi agama-agama yang juga dikenal sebagai kooperatif atau teologi pluralisme adalah cara ilmu teologi yang mempelajari berbagai agama di dunia dengan tujuan untuk memahami hubungannya dengan agama lain. Teologi agama memainkan peran penting dalam membantu kita memahami agama lain dengan cara yang komprehensif, kritik, empatik, dan konsisten. Pentingnya memahami agama-agama lain, pertama yaitu toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Ini dapat membantu kita membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama sehingga kita dapat menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Kedua yaitu menghormati perbedaan, di mana dengan memahami keyakinan dan praktik agama lain, kita dapat menghindari prasangka yang mungkin kita miliki terhadap yang berbeda agama. Yang ketiga yaitu memperluas wawasan dan pengetahuan tentang agama lain. Dapat membantu kita memperluas wawasan dan pengetahuan kita tentang agama secara umum. Dan juga dapat belajar tentang nilai praktik dan sejarah agama lain dan dapat memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang dunia. Yang berikut konsep teologi agama-agama dalam berbagai agama. Teologi agama-agama dalam Kristen. Yang pertama, teologi Kristen memiliki konsep tunggal, yaitu keyakinan akan satu Allah yang ada dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Yang kedua, konsep keselamatan adalah bagian penting dari teologi Kristen, di mana keselamatan manusia dicapai melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai keselamatan. Yang ketiga, peran kasih karunia dan belas kasihan dalam teologi Kristen serta kepentingan hidup yang kudus dan meniru Kristus juga merupakan bagian penting dari agama Kristen. Yang berikut teologi agama-agama dalam hidup. Yang pertama, Brahman. Keberadaan universal dan realitas mutlak yang mendasari segala sesuatu. Yang kedua, samsara, di mana jiwa terus berinkarnasi dalam kehidupan dari dunia sampai mencapai jurusan moksha. Yang ketiga, perbedaan kepada berbagai dewa dan dewi yang mewakili aspek-aspek tertentu dari Brahma merupakan bagian integrasi dari teologi Hindu. Persamaan teologi agama-agama. Pertama, monoteisme. Banyak agama-agama seperti Kristen, Islam, dan Yahudi mengajarkan konsep Tuhan yang tunggal dan maha kuasa. Meskipun cara pandang dan ajaran-ajaran agama tersebut mungkin berbeda, konsep monoteisme ini adalah persamaan yang terdapat dalam banyak agama. Yang kedua, keadilan dan kebaikan. Misalnya ajaran agama Kristen tentang kasih terhadap sesama, ajaran agama Islam tentang keadilan sosial, dan ajaran agama Buddha tentang belas kasihan. Yang ketiga, kehidupan setelah kematian. Berbagai agama memiliki ajaran tentang kehidupan sesudah kematian, entah itu dalam bentuk surga atau neraka, seperti dalam agama Kristen dan Islam, atau dalam konsep reinkarnasi seperti dalam agama Hindu dan Buddha. Yang berikut adalah perbedaan teologi agama-agama. Yang pertama, konsep tentang dosa dan penebusan. Agama memiliki pendekatan yang berbeda. Misalnya, agama Kristen mengajarkan bahwa Yesus Kristus telah mati menebus dosa manusia, sementara agama Islam mengajarkan bahwa manusia bertanggung jawab atas dosa-dosanya sendiri dan bisa mendapatkan pengampunan melalui pertobatan. Yang kedua, konsep Tuhan. Meskipun banyak agama-agama monoteis memiliki konsep Tuhan yang tunggal dan maha kuasa, ada juga agama-agama politeis yang percaya pada banyak dewa seperti dalam agama Hindu. Yang terakhir adalah konsep tentang manusia. Beberapa agama-agama seperti Buddhisme mengajarkan bahwa manusia tidak memiliki jiwa yang kekal, sementara di agama lain seperti Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki jiwa yang kekal dan akan dihisab di hari kiamat. Yang berikut yaitu tantangan dan peluang dalam
nilai-nilai dalam agama-agama yang mungkin sulit dipahami atau diterima oleh individu dari agama lain. Yang ketiga, keterbatasan sumber informasi yang dapat dipercaya dan objektif. Yang keempat, kesulitan dalam memahami konteks budaya, sejarah, dan tradisi yang membentuk agama tersebut. Yang berikut yaitu peluang dalam memahami agama-agama lain. Yang pertama, kesempatan untuk memperluas wawasan dan pemahaman tentang keagamaan-agama di dunia. Yang kedua, memperkaya pengalaman yang perspektif dalam kehidupan spiritual dan keagamaan. Yang ketiga, membangun hubungan yang lebih baik dengan komunitas agama lain dan meningkatkan toleransi serta kerjasama antar beragama. Yang keempat, mendukung dialog antar beragama untuk mempromosikan kedamaian dan harmoni antar umat beragama. Ini telah terjadi tentang dan merupakan kedua ibadah berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan tradisi atau lain untuk menyampaikan pemahaman yang lebih mendalam. Kedua, menghadiri acara keagamaan dan festival yang lain untuk memperluas wawasan dan pengalaman. Ketiga adalah terlibat dalam program pendidikan interfail untuk meningkatkan pemahaman tentang agama lain dan membangun dialog yang lebih baik. Yang keempat adalah lembaga literatur dan sumber informasi yang berbeda tentang agama lain, mempromosikan nilai kerjasama, toleransi, dan saling menghargai antar agama dalam berkomunikasi. Kesimpulan, memahami agama lain dalam rangka penting membangun dunia yang lebih toleran dan hormat dengan mempelajari keyakinan dan praktik orang lain dapat belajar menghargai perbedaan dan inovasi prasarana melalui dialog dan pembelajaran antara agama. Kita dapat membangun dunia yang diam, adil dan penuh kasih sayang. Kita juga dapat bekerjasama untuk mempromosikan keberagaman dan perdamaian dan dialog antara agama. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 4 dan kami akan membuat pertanyaan. Nanti para teman-teman untuk bertanya bisa tulis supaya waktu selanjutnya kami berikan kepada kelompok lain untuk presentasikan hasil diskusi. Terima kasih kepada